Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Junainah, semester 5C. Alhamdulillah, marilah kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih diberikan kesempatan sampai saat ini. Tidak dilupakan juga salat berserta salam kita hadiahkan buat junjungan alam baginda Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, saya akan membuat video sebagai salah satu tugas mandiri ujian akhir semester materi hukum acara perdata. Baik, sebelumnya kita akan membahas tentang ruang lingkup hukum acara perdata. Hukum acara perdata adalah suatu peraturan hukum yang mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, menerima serta memutus dan melaksanakan daripada putusannya. Adapun yang menjadi sumber-sumber hukum acara perdata, yang pertama adalah HIR, yang kedua RBG, kemudian BW, kemudian Undang-Undang Nomor 14/1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo Undang-Undang Nomor 48 tentang Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Adapun yang menjadi ruang lingkup hukum acara perdata meliputi 3 tahapan. Yang pertama, tahap pendahuluan adalah tahap sebelum acara pemeriksaan di persidangan, yaitu tahap untuk mempersiapkan segala sesuatunya guna memeriksa perkara di persidangan di pengadilan. Tahap kedua yakni tahap penentu, ialah tahap yang mengenai jalannya proses diadakan pemeriksaan perkara di persidangan, mulai dari pemeriksaan peristiwanya dalam menjawab, pembuktian peristiwa sampai pada pengambilan putusan oleh hakim. Kemudian tahapan yang ketiga adalah tahap pelaksanaan atau merealisasikan putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap, yakni sampai selesai. Kemudian dilanjutkan dengan surat kuasa. Surat kuasa khusus adalah pemberian kuasa yang dilakukan hanya untuk suatu kepentingan tertentu atau lebih. Dilihat dari pasal 1975 KUH Perdata dalam surat kuasa khusus. Di dalamnya menjelaskan tindakan-tindakan apa saja yang boleh dilakukan oleh penerima kuasa. Yang selanjutnya adalah mengenai surat gugatan. Surat gugatan merupakan surat yang dibuat oleh orang yang merasa dirugikan dan diajukan kepada pengadilan yang berwenang dengan identitas baik pihak penggugat maupun pihak tergugat jelas dan lengkap serta ada hubungan hukum dengan permasalahan. Untuk yang selanjutnya adalah perdamaian. Perdamaian adalah suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara. Untuk selanjutnya adalah perihal acara istimewa. Untuk yang tahapan selanjutnya adalah pemeriksaan di persidangan. Kemudian untuk tahapan selanjutnya adalah pembuktian dan sita jaminan. Kemudian upaya hukum terhadap putusan dan pelaksanaan putusan. Adapun upaya hukum adalah upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk dalam hal tertentu melawan putusan hakim. Dalam teori dan praktek kita mengenal ada 2 macam upaya hukum, yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Adapun perkara perdata adalah perkara mengenai perselisihan atau kepentingan perseorangan atau antara kepentingan suatu badan pemerintah dengan kepentingan perseorang. Misalnya perselisihan tentang perjanjian jual beli, sewa, pembagian waris dan lain sebagainya. Di antara salah satu perkara perdata yang banyak masuk contohnya di wilayah Pengadilan Agama Bengkalis adalah meningkatnya perkara volunter atau perkara permohonan tentang dispensasi kawin yang semula ditetapkan pada pasal 7 ayat 1 umur bagi seorang calon mempelai laki-laki adalah berusia 19 tahun, kemudian untuk calon mempelai perempuan itu berusia 16 tahun. Kemudian direvisi menjadi batas usia perkawinan baik laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun.
sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Di dalam pasal 7 ayat 1 itulah yang direvisi oleh pemerintah. Baik, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.